Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Tepuk tangannya lagi dong dengan semangat kita masih di Islam itu indah. Semangat belajar pagi hari ini. Dan untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema jika ini terjadi dalam sholat harus apa ya? Nah akan kita bahas lagi nanti ya. Ada tayangan dulu nih yang mau aku kasih lihat nih. Siap-siap yang ada di rumah. Ini tayangannya lupa tahiyat awal nih. Kita lihat tayangannya yuk. Silakan. Subhanallah. 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 Kayaknya imam yang ini bermasalah mulu dari tadi ya. Kasih contoh. Kasih contoh, iya. Tapi kalau ini terjadi, Bib, mungkin dalam sholat berjamaah atau lagi sholat sendiri, lupa tahiyat, itu baiknya gimana? Pas udah berdiri, apa duduk lagi? Atau, gimana Bib? Yang benar Bib? Pasukan kita praktek. Oke, silakan Habib. Pasukan. Oke. Baik, Kita Masya praktek. Allah, bagaimana hukumnya orang yang lupa tahiyat awal? Kita harus tahu dulu tahiyat awal ini apa sih hukumnya? Tahiyat awal ini termasuk sunnah ab'ad. Walaupun dia sunnah ab'ad, tapi ini termasuk vital. Diibaratkan sama seperti orang apabila kehilangan sesuatu yang vital seperti maaf tangan, kaki kan jadi cacat. Begitupun sholat apabila dia tidak memakai tahiyat awal, sholatnya itu diibaratkan cacat dan kurang afdol. Jadi contoh dulu kalau kita sholat sendiri, nggak ngikut imam misal contoh. Misal maaf, kita tahiyat. Ketika mau bangun yang ketiga, kan mesti dia duduk at-tahiyat. Kalau masih mendekati duduk seperti ini, masih mendekati duduk, dia ingat dia kembali. Ya, dia hukumnya kembali sama juga seperti imam. Kalau masih mendekati duduk, kemudian dia kembali, itu tidak masalah. Tapi kalau dia sudah sampai ruku atau berdiri, bagaimana hukumnya? Kembali atau tidak? Maka dia tidak boleh kembali dan teruskan sholatnya. Apabila dia kembali duduk lagi dan dia tahu itu tidak boleh, maka hukum sholatnya batal. Ingatin, hukum sholatnya batal. Contoh misalnya Ustadz Syam sebagai imam. Ya. Imam, kemudian Ustadz Syam duduk, yang lain juga duduk. Oke. Ini tongkat pinggirin Ustadz. Habis sujud nih Bib, habis sujud. Habis sujud, kemudian kan Allahu Akbar. Mesti kan at-tahiyat awal. Ya. Nah Ustadz Syam lupa at-tahiyat awal, kemudian beliau berdiri. Ini buat makmum semuanya. Enggak usah, mungkin kalau orang yang baru belajar fikih memang apabila makmum lupa kita kan menyebutkan subhanallah. Ya. Makmum di sini posisinya tidak usah nyebutin subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Kenapa? Karena imam enggak boleh balik kayak tadi. Kenapa ada teng salah? Karena Ya. memang imam tidak boleh balik. Oke. Kalau imam kembali dan dia tahu secara amidan, aliman, dia kembali maka bisa membatalkan sholat si imam. Ya. Bisa membatalkan sholat si imam. Imam. Jadi bagaimana imam? Imam teruskan sholatnya berdiri. Allah. Bagaimana makmum? Makmum wajib berdiri mengikuti imam. Jadi bukannya makmumnya itu membangkang, enggak. Imamnya salah. Enggak mau. Ya, enggak mau. Imam kan salah. Mesti tahiyatul awal kan. Si makmum bagaimana? Makmum enggak mau berdiri. Salah. Hukum si makmum yang salah. Imam berdiri, dia lupa tahiyat awal. Bagaimana hukum makmum? Makmum juga berdiri. Nanti imam sebelum salam, beliau akan menambahkan sujud sahwi untuk menambal sunnah ab'ad seperti itu. Nah kalau kebalikan bagaimana? Nah, duduk semuanya. Duduk. Ya. Kadang-kadang kan imam takbir kan, kadang-kadang takbir itu Allahu Akbar kalau duduk kan dipendekin. Kadang-kadang ada yang panjang juga Allahu Akbar. Ya. Nah, mau lupa. Lagi Berdiri. mikirin utang,
Mestinya tahiyat awal, mestinya kan at-tahiyatul awal. Nah makmum yang berdiri, lupa. Lah, ngelihat imam duduk, bengong nih makmum. Bagaimana nih? Yang lain duduk semua. Bagaimana nih? Nah, bagaimana hukumnya? Maka si makmum wajib kembali duduk mengikuti imam. Walaupun sudah berdiri, walaupun posisinya tahiyat awal. Kenapa? Karena si imam duduk tahiyat awal, makmum harus mengikuti imam. Jadi bagaimana hukum si makmum? Maka duduk mengikuti imam tahiyatul awal. Nggak batal, duduk. Terus kalau karena makmum itu berdiri, apakah makmum disunahkan sujud sahwi? Tidak. Makmum tidak disunahkan sujud sahwi karena imamnya betul. Jadi makmum yang salah nggak perlu makmumnya sujud sahwi. Kalau imamnya yang salah nanti imam yang melakukan sujud sahwi. Kapan? Nih nanti jangan komentar dulu Ustaz. Kapan si makmum boleh mengucapkan subhanallah? Ini masih tentang at-tahiyat. Ya. Kapan si makmum boleh? Ketika at-tahiyat akhir. Itu penting. Ya. At-tahiyat akhir, nih duduk dong Ustaz. Kita mau praktek gitu. Duduk. Nah. Kemudian imam mesti kan tahiyat akhir. Imam berdiri. Allahu Akbar. Makmum mulai bingung. Wah imamnya berdiri. Wah, rakaat kelima nih, Bib. Hah? Rakaat kelima. Rakaat kelima nih. Di sini makmum boleh mengucapkan subhanallah, mengingatkan imam bahwa itu sudah akhir. Bagaimana hukumnya si makmum? Si imam dia wajib duduk kan, walaupun sudah di atas. Begitupun kalau sholat sendiri, maaf, sholat sendiri nih. Baru nggak batal ya Bib kalau Kan gitu. sudah tahiyat akhir sebenarnya. Si makmum yang munfarid, yang al-musolli sholat sendiri. Allahu Akbar. Ketika dia berdiri, dia ingat, wah ini rakaat terakhir. Bagaimana hukum si makmum, bagaimana hukum orang yang sholat sendiri ini? Dia wajib duduk karena bukan at-tahiyatul awal. Oke. Karena tidak ada lagi rakaat setelah at-tahiyat akhir. Maka dia wajib duduk. Setelah dia duduk sebelum salam dia tambahkan juga sujud Sahwi. Seperti itu. Masya Allah, tepuk tangannya dong. Memang pentingnya ilmu ya, kalau enggak ya berantakan semua jadinya ya. Kadang-kadang kan ketika imam berdiri, makmum yang belakang ribut. Allah. Wah, dari belakang, subhanallah, hoi salah gitu. Itu kalau kayak gitu gimana tuh jadinya tuh? Diamin aja ya. Iya, itulah gunanya ilmu. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih guru-guruku. Oke, tadi sudah belajar lagi ilmu barunya pastinya. Dan sekarang kesempatan lagi nih untuk bertanya buat jamaah yang ada di studio. Siap ya? Yuk kita masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yang mau nanya boleh angkat tangannya lagi dong. Siapa lagi? Bapak angkat tangan mulu Pak. Nanyanya nanti itu aja. Siapa ya? Ibu ya? Ibu, oke. Silakan Bu. Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kustati dari Majelis Taklim Al-Hidayah Desa Bulaksari, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan. Tepuk tangannya dong. Mau bertanya sama Ustadz Syam. Siap, Ibu. Begini Ustadz, katanya kalau sholat itu niatnya harus di dalam hati, tidak boleh dilafazkan. Dan niatnya itu pas takbiratul ihram. Sedangkan selama ini saya kan diajarkan biasanya itu sholat itu lebih baik dilafazkan. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu sudah bertanya. Dan rata-rata biasanya sebelum takbiratul ihram sudah niat dulu. Sebelum gitu, Ustaz. takbiratul ihram melafazkan niat. Iya, jadi Baik. gimana Ustadz Syam silakan. Tapi guruku Habib Muhammad Ustaz Maulana serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Katanya tidak boleh melafazkan niat. Kalau ada kata tidak boleh berarti bid'ah. Cuma satu imam yang mengatakan bid'ah dari madhab Hanafiyah atau Imam Abu Hanifah yang tidak mensyariatkan untuk melafazkan niat sebelum takbiratul
ihram. Selain daripada Imam Abu Hanifah termasuk dalam madhab Syafi'i itu justru mensunnahkan melafazkan niat sebelum takbiratul ihram. Kemudian sebahagian daripada madhab Maliki, sebahagian daripada madhab Hambali itu disunnahkan. Tapi beda-beda siapa yang disunnahkan. Kalau madhab Syafi'i semua jenis orang yang sholat disunnahkan melafazkan niatnya sebelum takbiratul ihram. Semua yang sholat. Semua. Kalau dalam madhab yang lain yang disunnahkan hanya yang was-was, yang punya penyakit was-was, yang suka kalau dalam sholat ragu-ragu, udah niat belumnya, yang suka dalam sholat merasa ragu, dalam wudhu juga ragu-ragu. Nah ini dia malah disunnahkan, disyariatkan untuk melafazkan niatnya sebelum takbiratul ihram. Kemudian pertanyaan kedua, apakah dia sebenarnya niatnya mesti ketika dia takbiratul ihram? Jawabannya betul. Harus muktarinan, harus bersamaan dia dengan takbiratul ihramnya. Yang mana bersamaannya ada 3 unsur niat yang mesti ada ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar, pada kalimat Allah itu bersamaan dalam hatinya. Apa dalam hatinya mengatakan? 1, ngapain Anda? Harus ada itu, harus jelas Anda sedang ngapain. Berarti ada kalimat saya sedang sholat. Apa bahasa Arabnya? Usolli. Nah itu harus ada itu. Entar untuk apa? Niat itu untuk membedakan ibadah dengan ada. Membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Ada orang masuk masjid. Kalau tidak pakai niat maka masuk masjid untuk istirahat. Tapi kalau pakai niat masuk masjid, maka dianggap dia sebagai seorang yang sedang iktikaf. Maka mesti ada keadaan yang pertama, Allah, harus di situ niat dalam hati. Kamu ngapain? Saya sholat. Bahasa Arabnya usolli. Yang kedua harus ada apa? Sholat apa kamu? Sholat apa itu untuk membedakan ibadah satu dengan ibadah yang lainnya? Maka mesti ada situ. Sholat apa ya? Oh sholat maghrib. Maka ada 2. Usolli fardhal maghribi. Kenapa ada fardhonya? Ini yang ketiga. Fardho itu untuk membedakan sholat sunnah dengan sholat wajib. Untuk mengetahui jenis sholatnya. Maka minimal ada 3 kalimat ini. Usolli fardhal maghribi. Allah usolli fardhal maghribi. Atau usolli fardhal isya'i. Atau usolli, kalau lengkapnya panjang. Usolli fardhal maghribi 3 raka'atin mustaqbilal kiblati ma'muman adaan lillahi ta'ala. Gitu kan. Jadi dia panjang dalam rangka bahasa Arabnya. Ini yang biasa dibaca, disunnahkan sebelum takbiratul ihram. Pertanyaan selanjutnya. Ada orang sebelum takbiratul ihram dia baca. Usolli fardal isya'i 4 rakaati ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tapi pada saat takbiratul ihram dia tidak ada dalam niat. Tidak ada dalam hatinya. Maka ini tidak sah sholatnya. Karena niat itu adalah yang ketika dia takbiratul ihram. Bukan yang sebelum takbiratul ihram. Ada orang tidak baca sebelum takbiratul ihram. Diam aja dia. Tapi pada saat takbiratul ihram ada dalam hatinya. Maka dia sah sholatnya. Oh Masya Allah ternyata gitu ya. Itu ya. Terima kasih Sama-sama Ustaz Syam. Sony. Terima kasih Ibu sudah bertanya, bagus banget. Tepuk tangannya dong. Masya Allah, tabarakallah. Semoga setelah ini, semoga niat kita semua benar tersampaikan, diterima sholatnya ya. Amin. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Siapa yang mukanya banyak masalah ya? Gak ada. Ibu, enggak ya, kadang pengen nanya aja ya. Iya, silakan berdiri kalau gitu. Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Suparni dari Masjid Taklim Bulaksari, Kecamatan Kesesi, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan. Tanya dong Ustadz. Iya, rumah sendiri aja lupa dari mana asalnya. Ya abis pindah rumah. Oh, habis pindah rumah. Saya mau bertanya kepada Ustadz Maulana. Ya. Apa hukum sholat saat masih adzan masih berkumandang, sah atau apa? Sah atau tidak? Sah. Itu aja. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Pekalongan Kabupaten Suparni. Saya jadi ikut-ikutan kebalik sama Ibu. Dari Pekalongan ya. Masya Allah, silakan dijawab Ustadz Maulana. Tunggu Pak Camat nonton tuh. Rumahnya lupa lagi si Ibu. Baik, terima kasih banyak, pertanyaan sangat bagus. Kembali lagi, alhamdulillah saya dapat kenanya adalah syarat sahnya sholat
Syarat sah salat berikutnya jangan lupa ketika masuk waktu. Jadi tidak boleh orang salat belum masuk waktu. Nah, pertanda datangnya waktu itu ketika azan. Tunggu dulu. Mohon izin. Jamaah. Tiba-tiba ada azan tengah jam-jam 9. Ngapain itu? Kebetulan ada kebakaran. Nah, kan kebakaran ada kerusuhan disunahkan juga azan. Jadi azan itu pertanda waktu sholat sudah masuk. Kalau kita enak di sini, kalau di luar negeri gimana dong? Tidak kedengaran azan. Maka disinilah gunanya ilmu lagi untuk melihat kapan masuk waktunya sholat. Sholat itu ketika kalau subuh terbitnya fajar ada itu merah. Saya itu kalau datang mau sholat saya perhatikan jamaah di sini. Saya masuk ke ruang sholatnya jamaah. Kenapa? Kadang-kala ada jamaah sholat belum masuk waktu. Ustadz udah masuk. Di daerah saya sudah waktu sholat. Kan Bapak ada di Jakarta. Ikuti waktu Jakarta. Oke? Ikuti waktu setempat. Ustadz gimana kalau udah azan langsung kita sholat. Itu sah sholatnya. Kenapa sudah masuk waktu? Masalahnya azannya di mana dulu? Azan daerah sekitar harusnya ya. Di masjid itu lagi azan, kalau sudah salat, hargai juga orang di masjid itu. Oh iya. Kecuali kalau memang buru-buru ngelipir satu ruangan supaya tidak terjadi fitnah. Masya Allah. Itu yang kita hindari. Terima kasih Ustaz Maulana. Tepuk jadi tangan enggak. dong untuk jawabannya. Aman ya, Bu? Aman ya jawabannya ya Bu. Terima kasih. Diafalin tinggalnya di mana ya Bu? Masya Allah. Ibu ini nih kayaknya nih bagus. Senyum atuh. Masya Allah. Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz. Iya. Nama saya Eni Nurhidayati dari Majelis Taklim Al-Hidayah Desa Bulaksari, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan. Tepuk tangannya dong Ibu Eni. Mau nanya sama Habib Muhammad. Ya. Jika dalam tahiyat awal dan tahiyat akhir, apakah harus membaca Sayyidina kepada solawat kepada Nabi Muhammad dan kepada Nabi Ibrahim? Kadang-kadang ada yang bilang boleh dibaca atau boleh tidak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pemimpin kosidahan ya Bu ya? Bulat banget suaranya Bu, kayak tahu. Masya Allah bagus, terima kasih ya Bu ya. Terima kasih sudah bertanya ya. Ya Allah, Bib silakan dijawab Bib. Baik, pertama kita jawab pertanyaannya boleh atau tidak dibaca. Artinya ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak mengatakan tidak boleh. Artinya boleh semua, mau bacanya itu di dalam sholat atau di luar sholat boleh, tidak baca juga boleh. Yang tidak boleh itu siapa? Ngelarang yang baca. Kalau bicara boleh, boleh. Boleh. Nah, artinya mau baca boleh, mau tidak baca juga boleh. Yang tidak boleh itu apa? Melarang orang yang baca. Contoh, Nabi SAW, beliau mengatakan, ana sayyidu waladi Adam. Kalau mengatakan nanti kita bahas, ada kalimat la tusayyiduni itu nanti. Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Ana awwalu man yashaqqu alhul qabr wa awwalu syafi' wa awwalu musyaffa. Nabi SAW mengatakan aku sayyid. Lihat, ini hadis sahih. Nabi mengatakan aku sayyid anak-anak cucu Adam, tuannya anak-anak cucu Adam, yaumal qiyamah. Dan juga aku sayyid pertama kali aku adalah pertama kali orang yang dibangkitkan dari kubur. Dan aku adalah awwalu syafi'. Aku adalah pertama kali yang boleh memberikan syafaat dan musyaffa. Aku pertama kali yang diberikan hak untuk memberikan syafaat. Jadi kalau dalam kitab, Masya Allah, Imam Suyuti sampai mengatakan kalau Nabi mengatakan Sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Sayyidu waladi Adam. Berarti Sayyid bukan hanya di akhirat. Sayyid di sini kalimatnya mau itu di dunia ataupun di akhirat. Jadi boleh kalimat Sayyid. Lantas ada hadis Nabi, ini sebenarnya do'if. Giliran do'if dikatakan do'if, mereka terkadang tidak mau. Ya. Kalimat la tusayyiduni, jangan engkau memanggil aku sayyid. Dalam kalimat bahasa Arab dibahas sudah dalam bahasa Arab,
kalimat sayyid itu bukan dari asal kata sada yasidu, tapi kalimatnya sada yasudu. Mestinya bukan la tusayyiduni, tapi la tusawwiduni pakai waw. Itu yang betul. Tapi ini tidak mungkin kan Nabi mengucapkan bahasa Arab salah, karena Nabi orang yang paling fasih mengucapkan bahasa. Jadi nggak mungkin Nabi mengucapkan la tusayyiduni, karena itu kalimatnya salah. Jadi imam-imam termasuk Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, karena mengatakan sebagai adab kita baca sayyiduna di dalam sholat dan di luar sholat. Kecuali Imam Abu Hanifah mengatakan tidak di dalam sholat tapi di luar sholat. Tapi tidak menyalahkan orang yang baca sayyiduna. Nah yang menyalahkan entah ikut siapa gitu. Masya Allah, terima kasih Habib untuk jawabannya. Ibu Eni terima kasih sudah bertanya. Ya tepuk tangan dong sekali lagi, Masya Allah, tabarakallah. Senang sekali Ibu, paling semangat nih. Ibu namanya siapa sih? Oh Bu Rahayu, semangat sekali, terima kasih. Ibu izin boleh bertanya Bu? Siapa namanya nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf pada bapak-bapak karena bapak di bawah, saya di atas. Oh iya, Masya Allah. Oke. Perkenalkan, nama saya Ibu Wasmiah dari Majelis Taklim Al-Hidayah Desa Bulaksari, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan. Tepuk tangannya dong, Masya Allah, tabarakallah. Mau Namanya tanya apa? dong kepada Bapak Sam. Boleh. Ya Ibu. Bapak Tentang Syam. masalah jamaah, sholat berjamaah. Ya Ibu. Apabila si imam membaca surat Al-Fatihah, terus si jamaah tersebut diam apa mengartikan di dalam hati, atau diam saja atau mengikuti. Yang pertama. Yang kedua, apabila imam membaca surat pendek, apa kita harus diam atau langsung mengikuti? Dan yang ketiga, sebelumnya saya minta maaf. Ya. Saya suka ngomong gini Pak. Pada Bapak Ustadz Maulana kalau takziah, kalau kita di TV, Ya. saya sering lihat, itu udah ganjen tapi saya suka. Oh. Ustadz Maulana kan Bu? Karena lucu. Ustadz Maulana ya? Saya minta maaf ya Pak, maka dari itu saya langsung ikut ke sini Pak, Oh, diajak. berani. Oh, datang ke sini untuk ganteng-ganteng Keren. semua. Biar dan minta lucu maaf. semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi dong. Kita nggak usah bahas pertanyaan satu kedua, yang ketiga aja kayaknya. Yang bagus. ganjen itu. Iya, bagus banget itu, terima kasih. Baik, tabe guruku Habib Muhammad Ustadz Maulana Soni serta jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hukum membaca suratul Fatihah baik imam makmum, baik salatnya sendiri ataupun berjamaah, baik salatnya itu jahriyah ataupun sirriyah. Apa itu jahriyah? Jahriyah itu yang besar suaranya seperti salat subuh, maghrib, isya. Itu kan kedengeran daripada surah Al-Fatihahnya. Ataupun salatnya yang tidak kedengeran surah Al-Fatihahnya seperti apa? Salat zuhur dan asar. Dalam mazhab Syafi'i semuanya wajib membaca surah Al-Fatihah di setiap rakaatnya, baik dia imam ataupun dia makmum, kecuali makmum masbuk. Kecuali makmum masbuk yang tidak sempat lagi dia baca surah Al-Fatihah. Nah dari sini baru ditarik itu bahwa Al-Fatihahnya makmum ditanggung oleh imam. Makmum yang mana? Makmum yang masbuk. Tapi kalau makmum yang ikut dari awal maka dia wajib membaca suratul Fatihah. Baik itu sholatnya sholat yang kedengeran suaranya, sholat subuh ataupun sholat maghrib ataupun sholat isya. Atau dia sholat yang tidak kedengeran suaranya, yang mana sholat zuhur ataupun sholat asar. Kemudian kapan dia membaca suratul Fatihah? Maka membaca suratul Fatihah setelah dia membaca amin. Makanya biasanya imam yang ngikutin pelatihan ataupun ngikutin pelajaran-pelajaran taklim itu setelah membaca amin tidak langsung dia membaca surah selanjutnya, tapi membiarkan daripada makmum untuk membaca surah Al-Fatihah terlebih dahulu. Setelah itu kalau imamnya baca surah pendek, apa yang dilakukan? Tadi sudah kita bahas di awal, maka mendengarkan daripada
daripada bacaan imam yang membaca surah pendek. Intinya jadi makmum nggak boleh bengong. Harus dua ini kerjasama. Imam nggak boleh terlalu panjang supaya makmumnya jangan kebengongan di belakang. Jadi bagaimana Ustaz, tidak ada kita hafal. Itu aja ulang terus. Al-Ikhlas ulang terus. Gak apa-apa ya? Yang penting jangan bengong. Oh iya. Kenapa? Kalau dia baca surah minimal dia masih mengingat Al-Quran ketika sholatnya. Tapi kalau dia tidak baca sama sekali, dia dengerin imam nungguin. Ya bengong. Banyak sekali, ada jemuran, ada masalah. Ya, malah itu yang diingat. Ada utang, ada apa, banyak sekali diingat, subhanallah. Terima kasih Ustaz Syam Sama-sama, untuk penjelasannya. Sony. Terima kasih Ibu sudah bertanya. Tepuk tangannya lagi dong untuk kita semua. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah yang ada di rumah, abis ini masa ada yang sholatnya berlebihan. Berlebihan kayak gimana tuh? Penasaran kan? Makanya jangan kemana-mana ya, tetap di Islam itu indah. Gak lama kok. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.